dalam berpikir dan memecahkan. Orang yang tidak menyadari bahwa dirinya sedih, mungkin ia tidak akan mengambil tindakan, yang diperlukan untuk menghilangkan atau mengubah sumber kesedihan mereka. Kemudian orang yang tidak menyadari bahwa mereka sedang marah, kemungkinan, mereka akan tiba-tiba secara impulsif menyerang orang lain dan merasa tidak terkendali. Yang kedua, ada kemampuan untuk mengevaluasi dan membangkitkan emosi dalam pelayanan pemikiran dan pemecahan masalah. Dalam hal ini yaitu kita mampu mengetahui perasaan kita saat ini dalam membuat suatu keputusan atau tentang suatu masalah dan untuk mengantisipasi perasaan kita di masa depan. Yang ketiga, memahami emosi dan makna emosional. Kita mungkin dengan jelas dapat melihat bahwa kita sedang cemas, tetapi kita terkadang tidak mengerti mengapa kita cemas, sehingga kita tidak dapat berbuat banyak dengan kecemasan itu. Kita sering membuat atribusi yang salah tentang emosi kita, sehingga kita membuat atau mengambil suatu langkah yang kurang bijaksana. Yang keempat, ada regulasi emosi atau kemampuan mengelola dan mengatur emosi. Nah, ini tidak sepenuhnya berarti bahwa mengendalikan emosi um, tidak berarti sepenuhnya mengendalikan emosi yang kita rasakan. Membiarkan emosi terus mengamuk pun tidak sehat, dan mengendalikan emosi secara berlebihan itu juga tidak sehat. Kemudian ada General Learning Disability. WHO itu telah menetapkan kriteria untuk diagnosis ketidakmampuan belajar umum, yaitu individu yang memiliki skor IQ di bawah rata-rata dan menunjukkan masalah yang signifikan dalam melakukan tugas sehari-hari. Yang pertama ada skor IQ antara 50 sampai 69. Nah, individu yang memiliki skor IQ di antara 50 sampai 69 itu, individu ini itu tidak mampu belajar umum, um, tidak mampu belajar secara umum. Ia dapat melakukan kegiatan makan atau berpakaian sendiri, tapi dengan sedikit bantuan. Ia juga dapat belajar berbicara dan menulis dalam istilah sederhana. Kemudian jika mereka ditempatkan di pendidikan khusus, mereka dapat mengatasi kekurangan mereka. Yang kedua ada skor IQ antara 35 sampai 49. Nah, individu yang memiliki skor IQ di antara ini itu biasanya mengalami keterlambatan dalam perkembangan bahasa dan mengalami kesulitan dalam berpakaian dan makan sendiri. Selanjutnya, skor IQ antara 34 sampai 20, itu individu ini itu memiliki kosakata yang sangat terbatas dan memiliki defisit yang signifikan dalam perkembangan motoriknya. Kemudian skor IQ di antara 20 sampai 34. Nah, individu ini memiliki kosakata yang sangat terbatas dan memiliki individu sekarang skor IQ yang di bawah 20. Nah, individu ini mereka membutuhkan perawatan pengasuhan penuh waktu. Mereka tidak bisa berpakaian sendiri sepenuhnya. Kemudian banyak individu yang memiliki IQ di bawah 20 itu menderita penyakit dan harapan hidup mereka itu pendek. Kemudian ada penyebab ketidakmampuan belajar. Sebentar.
Maaf, tadi ada sesuatu. Kemudian ada penyebab ketidakmampuan belajar. Ini ada faktor biologis dan faktor sosial. Keterampilan intelektual bisa diturunkan sebagian melalui faktor biologis. Keluarga individu dengan ketidakmampuan belajar umum cenderung memiliki masalah intelektual yang tinggi, termasuk tingkat ketidakmampuan belajar umum dan autisme yang berbeda. Gangguan metabolisme yang ditularkan secara genetik dan menyebabkan ketidakmampuan belajar secara umum, yaitu ada PKU atau fenilketonuria dan penyakit Tay-Sachs. Beberapa jenis kelainan kromosom juga dapat menyebabkan ketidakmampuan belajar secara umum. Salah satu penyebab yang paling terkenal adalah Down syndrome, yang disebabkan ketika kromosom 21 hadir dalam 3 rangkap, yang seharusnya itu hadir dalam 2 rangkap. Sejak anak-anak, hampir penderita Down syndrome memiliki ketidakmampuan belajar secara umum, meskipun tingkat kecacatan mereka bervariasi dari ringan hingga berat. Kemudian ada sindrom Fragile X, yang merupakan penyebab paling umum kedua dari ketidakmampuan belajar secara umum pada pria setelah sindrom Down. Nah, ini disebabkan karena ujung kromosom X itu mengalami pemutusan. Sindrom ini ditandai dengan ketidakmampuan belajar secara umum yang parah, cacat bicara, dan defisit parah dalam interaksi antar pribadi. Kemudian ada faktor sosial. Kualitas lingkungan prenatal bagi janin juga sangat dapat mempengaruhi perkembangan intelektual. Ketika seorang wanita hamil tertular virus rubella, virus herpes, atau sifilis, ini dapat merusak fisik pada janin yang dapat menyebabkan ketidakmampuan belajar secara umum. Gangguan ibu kronis seperti tekanan darah tinggi dan diabetes juga dapat mengganggu nutrisi janin dan perkembangan otak janin. Obat yang dikonsumsi wanita hamil juga mempengaruhi perkembangan janin. Kemudian anak-anak dengan ketidakmampuan belajar umum lebih cenderung berasal dari kelompok ekonomi rendah. Anak-anak miskin cenderung tidak memiliki orang tua yang membacakan mereka sebuah cerita dan mendorong mereka untuk berhasil di dalam dunia akademik. Faktor-faktor ini dapat secara langsung mempengaruhi perkembangan intelektual anak-anak dan dapat memperburuk kondisi biologis yang mengganggu perkembangan kognitif anak. Selanjutnya saya serahkan pada Dea. Ya, baik. Terima kasih, Dewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang treatment for general learning disability atau perawatan untuk ketidakmampuan belajar secara umum. Idealnya, anak-anak yang beresiko mengalami ketidakmampuan belajar umum menerima intervensi komprehensif sejak hari-hari pertama kehidupan. Intervensi individual yang intensif dapat meningkatkan pengembangan keterampilan dasar individu. Terapi obat mengurangi perilaku agresif dan merusak diri sendiri, dan program sosial memastikan lingkungan yang optimal untuk perkembangan anak. Pengobatan digunakan untuk mengurangi kejang yang umum terjadi pada orang dengan ketidakmampuan belajar umum. Pengobatan juga dapat mengurangi perilaku agresif, merusak diri sendiri, dan antisosial. Terakhir, obat antidepresan dapat mengurangi gejala depresi, memperbaiki pola tidur, dan membantu mengontrol perilaku yang merugikan diri sendiri pada individu dengan gangguan mental. Salah satu program tersebut adalah program kesehatan dan perkembangan bayi. Bayi berat badan, lahir rendah, dan bayi prematur dipilih untuk program ini karena faktor-faktor tersebut merupakan faktor risiko ketidakmampuan belajar secara umum. Intervensi memiliki 3 komponen. Yang pertama, konselor terlatih khusus mengunjungi rumah anak-anak ini selama 3 tahun pertama kehidupan anak tersebut.
Para ibu dari anak-anak tersebut diajari praktik pengasuhan yang baik dan strategi untuk meningkatkan perkembangan kognitif anak-anak mereka. Misalnya, konselor memberikan strategi kepada ibu untuk menenangkan bayinya yang cenderung mudah tersinggung. Para ibu diperlihatkan bagaimana memberikan tingkat stimulus yang sesuai untuk anak mereka dan bagaimana mendorong anak mereka untuk memotivasi diri sendiri dan mengeksplorasi lingkungan mereka. Konselor membantu para ibu mengurangi stres di lingkungan mereka dan lingkungan bayi mereka. Selain itu, setiap hari anak-anak dalam program intervensi menghadiri pusat perkembangan anak dengan guru yang terlatih khusus, yang bekerja untuk mengatasi kekurangan intelektual dan fisik anak. Terakhir, kelompok dukungan orang tua dimulai untuk membantu orang tua mengatasi tekanan pengasuhan. Jadi, seperti yang terjadi pada banyak program intervensi dini, manfaat terlihat dalam jangka pendek. Tetapi tanpa kelanjutan intervensi, manfaat itu sering berkurang seiring berjalannya waktu. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bella. Ya, itu yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang mau bertanya atau dijelaskan ulang jika ada yang terlewat atau belum paham? Silahkan. Boleh izin diulangi yang paling awal, yang awal banget? Ini siapa ya, kalau boleh tahu? Diana. Oh, Diana. Oh, Ya. ya. Yang 4 komponen penting atau? Yang sebelumnya. Sebelum 4 komponen penting. Oh, berarti sama ulangi yang apa sih? Faktor biologis yang itunya apa? Nama-nama penyakitnya yang. Iya. Oke, boleh. Bentar ya. Jadi kecerdasan emosional ini itu dipopulerkan oleh Daniel Goleman dalam bukunya pada tahun 1995. Nah, ia berpendapat bahwa memahami dan mengendalikan emosi adalah salah satu kunci terpenting untuk kesehatan dan kesuksesan dalam hidup. Buku Goleman ini didasarkan pada karya empiris penting oleh psikolog seperti Peter Salovey, John Mayer, dan Reuven Bar-On. Nah, John D. Mayer dan Peter Salovey ini mengungkapkan ada 4 komponen penting untuk kecerdasan emosional. Yang pertama ada persepsi dan ekspresi emosi yang akurat. Yang kedua, kemampuan untuk mengakses dan mengembangkan emosi dalam berpikir dan memecahkan masalah. Yang ketiga, ada memahami emosi dan makna emosional. Yang keempat itu regulasi emosi. Ini langsung ke faktor biologisnya apa gimana, Di? Ya, langsung aja. Yang itunya, yang penyakit-penyakitnya. Benar. Beberapa jenis kelainan kromosom ini juga dapat menyebabkan ketidakmampuan belajar secara umum. Yang pertama itu ada sindrom Down yang disebabkan karena kromosom 21 itu hadir dalam 3 rangkap yang seharusnya 21 hadir dalam 2 rangkap. Tuh. Nah, anak-anak sindrom Down ini sejak anak-anak itu memiliki ketidakmampuan belajar secara umum. Meskipun tingkat kecacatan mereka itu bervariasi, ada yang ringan sampai ada yang berat.
Kemudian yang kedua itu ada sindrom Fragile X yang merupakan penyebab paling umum kedua dari ketidakmampuan belajar. Nah, ini tuh disebabkan karena ujung kromosom X itu putus. Nah, sindrom ini itu ditandai dengan ketidakmampuan belajar secara umum yang parah, cacat bicara, dan defisit parah dalam interaksi antar pribadi. Kalau yang Tay-Sachs sama PKU atau fenilketonuria udah jelas, Diana. Sama sih kurang jelas juga. Tadi kecepatan. Oh, maaf. Jadi yang Tay-Sachs sama itu juga jelasin ya? Gimana? Iya, Bel, dijelasin ulang lagi aja. Ya. Sebentar. Kalau yang PKU atau fenilketonuria itu dibawa oleh gen resesif dan terjadi pada sekitar 1 dari 20.000 kelahiran. Jadi kalau misalnya ada 20.000 kelahiran itu hanya 1 anak yang mengidap penyakit itu. Nah, anak-anak dengan PKU tidak dapat memetabolisme fenilalanin dan asam amino, sehingga fenilalanin itu dan turunannya asam fenilpirufat menumpuk di dalam tubuh dan menyebabkan kerusakan otak permanen. Nah, jika tidak diobati, anak-anak dengan PKU ini biasanya memiliki IQ di bawah 50. Kemudian ada penyakit Tay-Sachs juga dibawa oleh gen resesif dan terjadi terutama pada populasi Yahudi. Di generasi progresif dari sistem saraf dimulai biasanya ketika seorang anak berusia antara 3 sampai 6 bulan, yang menyebabkan kemunduran mental dan fisik. Nah, anak-anak yang mengidap penyakit Tay-Sachs ini biasanya meninggal sebelum usia 6 tahun. Gitu, gimana udah jelas belum? Udah segitu aja, makasih ya. Ya, sama-sama. Yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau kurang jelas? Atau apa gitu? Berarti ini udah jelas semua ya? Izin bertanya, boleh? Siapa ini? Daryl. Ya, boleh Daryl. Mau nanya, apakah golongan darah memiliki hubungan atau pengaruh terhadap kecerdasan emosional seseorang? Gitu. Golongan darah seseorang ya? Iya. Oh ya, Pengaruh nggak sih gitu? Oh gitu. Iya. Kami diskusikan dulu ya Daryl. Ya, terima kasih.
izin menjawab ya, Daryl. Ini aku lagi, baca tentang jadi, apa namanya, apakah golongan darah itu, berpengaruh, eee, berpengaruh terhadap emosional gitu ya, Daryl? Iya. Kepribadian juga nggak sih? Biasanya kan ada golongan darah itu, golongan darah ini, kepribadiannya ini gitu ya. Iya, bisa. Nah ini ada penelitiannya. Bentar. Bacain kesimpulannya aja kali ya. Jadi, ada penelitian dari orang di Jepang, itu melakukan penelitian tentang, apakah golongan darah itu berpengaruh pada kepribadian apa enggak. Nah, hasil penelitiannya itu, memang ada hubungannya yang cukup signifikan terhadap kepribadian berdasarkan golongan darah, meski, pengamatan ini dianggap sebagai ilmu yang sifatnya semu. Ya. Ya gitu, jadi, belum ada kepastian sih itu beneran berpengaruh apa enggak gitu. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama Daryl. Ini nggak ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, kita tutup soalnya bentar lagi juga jam 10. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari kelompok 4 dan banyak penjelasan yang kurang, mudah dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.